Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini, kelompok 4 akan mempresentasikan tentang chapter 10, yaitu tentang expense atau pengeluaran. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sylvia Novita dengan NIM 2019-12-11-048. Dan saya Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2019-12-11-026. Dan saya Wan Yuki Hayati dengan NIM 2019-12-11-030. Kita mulai dari yang pertama itu, teori akuntansi chapter 10 mengenai pengeluaran. Kami dibimbing oleh Bapak dosen asosiat Profesor Dr. Sparta, SEAK MACA. Next. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rosa Virginia Dara Aprili, kemudian Wahyu Tri Nurhayati, dan saya sendiri Sylvia Novita. Next. Yang pertama mengenai biaya ditentukan. Badan usaha terlibat dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang dapat menimbulkan beban. Menentukan jumlah yang benar untuk beban itu dicatat dalam suatu periode akuntansi sangat penting, karena di sini nanti dia akan mempengaruhi perusahaan dan akan memberikan laporan keuangan dan laporan performanya atau laporan kinerja perusahaan itu tersendiri. Biaya timbul dari kegiatan yang biasa meliputi biaya penjualan, upah, dan atau penyusutan. Mereka biasanya dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas dan setara kas, persediaan, dan aktiva tetap. Nah, menurut framework di sini, di kerangka paragraf nomor 70, expense diartikan sebagai penurunan economic benefit berbentuk outflow atau depletion dari suatu aset, atau terbentuknya liabilitas yang mengakibatkan berkurangnya equity selain dikarenakan adanya distribusi untuk partisipasi dari banyak pihak di dalam komponen ekuitas. Pada framework juga dinyatakan bahwa loss secara natur tidak berbeda dengan expense lainnya karena sama-sama menurunkan economic benefit dari suatu aset. Pandangan dalam International Accounting Standard Base ini atau di dalam kerangka Accounting Standard Base berbeda dari yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standard Base, yang pembuatnya itu standar menggunakan sesuai dengan standar Amerika Serikat.
Di sini konsep pernyataan dari paragraf nomor 6 ayat 68 sampai ayat 68 itu bagian 9 tentang membedakan biaya antara biaya dan kerugian. Yang terakhir ini adalah penurunan aktiva bersih dari transaksi perifer atau insiden dan dari kegiatan yang mungkin lebih besar di luar kendali perusahaan. Jadi intinya itu beban itu merupakan penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penipisan aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pihak peserta ekuitas. Next. Masih tentang berikutnya masih tentang biaya yang ditentukan. Di sini ada 3 hal penting mengenai biaya yang ditentukan. Yang pertama, penurunan nilai pada akhir. Tentang biaya yang ditentukan, ada 3 poin penting mengenai biaya yang ditentukan. Pertama itu, biaya yang ditentukan ini penurunan nilai pada akhirnya akan berkaitan dengan arus kas keluar atau outflow-nya. Terus setelah sama seperti yang didefinisikan pada slide sebelumnya di framework paragraf nomor 70. Kemudian beban mencakup kerugian serta beban yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan biasa. Jadi beban itu timbul karena adanya suatu kejadian atau suatu peristiwa di dalam transaksi akuntansi. Kemudian adanya perbedaan antara item abnormal dan luar biasa yang tidak lagi diizinkan. Next. Berikutnya masih juga tentang biaya yang ditentukan. Untuk membuat definisi biaya operasional itu harus dikaitkan dengan aktivitas fisik entitas atau sesuatu yang dilakukan oleh entitas tersebut. Di mana di sini misalnya itu produksi dan penjualan menghasilkan pendapatan dan penggunaan barang atau jasa untuk mendukung fungsi-fungsi tersebut yang nantinya akan menyebabkan terjadinya biaya. Jadi setiap aktivitas fisik dari suatu entitas nantinya dia akan menimbulkan atau akan dicatatkan sebagai biaya operasional atau beban operasional. Next.
Berikutnya mengenai perubahan aset dan kewajiban. Di sini untuk perubahan aset dan kewajiban itu mengenai biaya yang mewakili perubahan nilai, kemudian mengenai kerangka definisi biaya yang mengacu pada arus keluar atau penipisan aset atau timbulnya kewajiban. Yang ketiga itu poinnya mengenai kerangka tidak mengacu pada hubungan pengeluaran dengan pendapatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab chapter 7 dan chapter 8, pendapatan dan beban secara langsung berhubungan dengan aspek nilai aset dan kewajiban. Secara alami, pendapatan dan beban terjadi karena peristiwa atau yaitu peningkatan nilai kewajiban atau penurunan nilai aset dalam operasi bisnis. Pada kenyataannya, kejadian peningkatan aktiva dan kewajiban ini kewajiban penurunan mungkin akan sulit untuk diamatinya. Apa yang membuat definisi biaya operasional adalah konsep arus fisik yang melibatkan entitas, sehingga definisi kerja mengacu pada arus keluar atau depletion aset atau incurrence kewajiban. Framework menyatakan bahwa terjadinya suatu expense akan berdampak terhadap penurunan nilai dari suatu aset maupun peningkatan nilai dari suatu liabilitas. Namun, pendefinisian expense tersebut terlalu bersifat umum. Pada dasarnya akan lebih cocok untuk mengkorelasikan expense suatu perusahaan dengan aktivitas penggunaan resource dalam rangka mendukung kegiatan yang berbentuk profit. Definisi kerangka itu tidak membuat referensi untuk hubungan biaya dengan pendapatan, meskipun keduanya didefinisikan dalam istilah manfaat ekonomi masa depan. Meskipun pendapatan dan beban terjadi sebagaimana perusahaan melakukan kegiatan yang akan menghasilkan keuntungan, ini merupakan lebih baik untuk pendapatan berkorelasi dengan peristiwa aktual produksi dan penjualan serta biaya dengan menggunakan sampai barang atau jasa yang mendukung peristiwa-peristiwa, bukan dengan peristiwa itu sendiri. Nah, definisi dalam kerangka semua berputar di sekitar manfaat ekonomi masa depan, sehingga menjamin konsistensi mereka dengan menggunakan definisi aset sebagai titik acuannya. Next. Berikutnya mengenai antara pengeluaran dengan biaya atau beban. Di sini terkadang pengeluaran itu disebut sebagai biaya kadaluarsa. Kemudian penggunaan aset itu memerlukan biaya beban untuk entitas. Nah, jika tidak ada biaya bagi perusahaan, maka tidak ada beban yang keluar. Di sini prinsip yang harus diingat dalam mendefinisikan expense adalah no cost, no expense, yakni ketika kita sebagai entitas tidak mengeluarkan biaya dalam memperoleh suatu manfaat, maka kita tidak perlu mengakui adanya expense dari manfaat yang kita peroleh tersebut. Terkadang, expense ini didefinisikan juga sebagai expired cost atau biaya kadaluarsa. Kerangka kerja ini menunjukkan bahwa penggunaan dari aset memerlukan biaya entitas. Hal ini sesuai dengan argumen sebelumnya bahwa biaya merupakan perubahan nilai yang mengacu pada pengorbanan yang harus membuat perusahaan untuk memperoleh suatu pelayanan. Jika tidak ada biaya untuk perusahaan, maka tidak ada beban untuk perusahaan itu sendiri. Next. Berikutnya mengenai pengakuan biaya. Kriteria pengakuan untuk beban konsisten dengan kriteria dari elemen akuntansi lainnya. Di dalam pengakuan biaya ini, framework menetapkan
dua kriteria untuk pengakuan beban dalam ayat 83. Sebuah item yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika memungkinkan bahwa manfaat ekonomi masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke atau dari suatu entitas dan item ini memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Ketetapan dari tingkat ketidakpastian yang melekat pada aliran manfaat ekonomi masa depan harus dibuat dari dasar bukti yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Ini didefinisikan di dalam paragraf 85. Jika kriteria probabilitas diinterpretasikan sebagai lebih atau kurang dari 50%, maka penerapannya dapat bertentangan dengan karakteristik ketetapan dari tingkat ketidakpastian yang melekat pada aliran manfaat ekonomi masa depan harus dibuat dari dasar bukti yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Jika kriteria probabilitas diinterpretasikan sebagai lebih atau kurang dari 50%, maka penerapannya dapat bertentangan dengan karakteristik kualitatif kehati-hatian, yang dimana ini dijelaskan di dalam framework ayat 37. Nah, prudence di sini merupakan masuknya tingkat kehati-hatian dalam pembuatan penilaian yang dibutuhkan dalam membuat perkiraan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau pendapatan tidak berlebihan dan kewajiban atau beban tidak dicatat kurang. Next. Masih mengenai pengakuan biaya, suatu beban ini diakui jika yang pertama, kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan item tersebut akan mengalir ke atau dari suatu entitas. Dan yang kriteria kedua ini, item tersebut memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan keandalan, prinsip kehati-hatian dan netralitas, serta bebas dari kesalahan dan bias material yang mewakili dengan setia. Nah, dua kriteria yang harus dipenuhi dalam expense recognition ini yaitu adanya probabilitas bahwa akan ada dua future economic benefit yang terlibat dalam item tersebut akan mengalir dari atau kepada entitas bisnis kita. Nah, expense di sini dikatakan probable karena pada umumnya kita berada di lingkungan yang penuh dengan uncertainty atau ketidakpastian. Untuk memastikan probabilitas tersebut, maka kita harus membuat degree of uncertainty, di mana ini juga harus memenuhi karakteristik prudence atau kehati-hatian dalam menetapkan suatu probabilitas dalam melakukan judgement yang dibutuhkan dalam mengestimasi keadaan yang kondisinya uncertainty, dan netral dari atau bebas dari bias. Yang karakteristik kedua tadi mengenai item tersebut harus memiliki cost atau value yang dapat diukur secara reliable. Di sini, pengukuran yang reliable ini maksudnya adalah ketika pengukuran membutuhkan estimasi, maka harus ada bukti yang cukup untuk mendukung validitas dari estimasi tersebut. Misalnya, untuk mengakui suatu item sebagai expense, maka bukti yang valid adalah adanya penurunan pada nilai suatu aset atau kenaikan nilai liabilitas. Diukur dengan keandalan, ini akan memberikan suatu kasus di mana perkiraan
diharuskan, misalnya beban penyusutan, penyisihan piutang ragu-ragu. Tapi bukti yang tepat untuk mendukung keabsahan perkiraan akan tetap diperlukan. Di framework ayat 31 ini menunjukkan informasi yang handal itu adalah ketika bebas dari kesalahan material dan bias serta dapat diandalkan oleh pengguna untuk mewakili faithfully bahwa yang baik dimaksudkan untuk mewakili atau secara wajar dapat diharapkan untuk mewakili. Next. Di sini ada dijelaskan ulang mengenai pengakuan biaya, yang dimana pengakuan biaya ini penurunan manfaat ekonomi masa depan akan berkaitan banget dengan penurunan aset atau peningkatan suatu kewajiban. Di sini pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan liabilitas atau penurunan suatu aset. Next. Berikutnya mengenai pengukuran biaya atau beban. Di sini dalam mengukur beban, sejumlah keputusan harus dibuat tentang bagaimana beban harus dialokasikan selama periode pendapatan yang dihasilkan. Di sini mengenai tentang akuntansi akrual dan mencocokkan biaya dengan pendapatan pada periode yang terkait. Pengukuran biaya atau beban, pengertian ini adalah suatu pengukuran beban dalam periode saat ini, yang dimana beberapa keputusan diperlukan untuk membuat bagaimana beban seharusnya dialokasikan di masa depan yang dihasilkan dari suatu pendapatan. Ada beberapa standar akuntansi yang menyediakan petunjuk pada persoalan tersebut, namun menawarkan beberapa metode dari beban dan proporsional pendapatan. Pengukuran penambahan kewajiban dan deflasi aset di periode berjalan mungkin tampak sederhana, namun kewajiban meningkat karena pembelian di periode berjalan misalnya alat operasi kunci dengan estimasi masa operasi bertahun-tahun. Di sini investasi mungkin dalam periode berjalan pada ternak yang tidak akan mencapai kematangan dan selanjutnya menghasilkan pendapatan selama beberapa tahun. Hal ini berarti bahwa dalam memutuskan suatu beban pada periode berjalan, sejumlah keputusan harus dibuat bagaimana biaya harus dialokasikan ke periode yang akan datang dari pendapatan yang dihasilkan. Ada beberapa standar akuntansi yang memberikan panduan mengenai hal-hal seperti itu, tetapi menawarkan pilihan dalam metode biaya dan pembagian pendapatan. Sebagai contoh, di International Accounting Standard nomor 16 dan pada Accounting Standard Base di nomor 116
mengenai aset tetap dan yang memungkinkan untuk nilai aset tetap menjadi terukur dalam beberapa cara setelah pengakuan, misalnya model biaya atau model penilaian, dan beberapa pilihan penyusutan alternatif, misalnya penyusutan dengan metode garis lurus, nilai berkurang, dan unit metode produksi. Kriteria keputusan yang dimaksud harus didukung oleh konsep akuntansi akrual dan biaya yang sesuai terhadap pendapatan pada periode yang mereka berhubungan, kompleksitas di dalam proses ini, dan atas kebijaksanaan yang mendasari dalam adopsi teknik alokasi dan pengukuran merupakan masalah utama bagi mahasiswa akuntansi dan merupakan fokus dari bagian ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosa Virginia. Baik, untuk selanjutnya akan saya bahas. Yang pertama di sini kita ada alokasi biaya, di mana pendapatan merupakan sama dengan pencapaian dan pengeluaran merupakan sama dengan usaha. Untuk setiap periode tertentu, pencocokan pendapatan dan pengeluaran menghasilkan pencapaian bersih atau laba berkala. Lalu sebagian besar masalah penentuan laba berkaitan dengan alokasi dan pencocokan biaya. Alokasi beban pada pendekatan untuk menentukan beban adalah dengan mengalokasikan mereka untuk periode yang berhubungan. Konsep pencocokan membentuk dasar akuntansi akrual. IASB atau kerangka AASB mengakui konsep yang cocok dalam paragraf 95 yang menyatakan beban perusahaan diakui dalam laporan laba rugi atas dasar karang langsung antara biaya yang terjadi dan produktif item spesifik laba rugi. Proses pencocokan melibatkan pengakuan simultan atau gabungan pendapatan dan beban yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi yang sama atau peristiwa lainnya. Sebagai contoh, berbagai komponen biaya yang membentuk beban pokok penjualan diakui pada waktu yang sama dengan penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang. Alokasi beban adalah sebuah konsep pencocokan yang mengarah ke berbagai prosedur. Sebagai contoh, untuk penyusutan kita yang memiliki garis lurus unit of produksi, sum of the digit tahun, mengurangi saldo, dan metode lainnya. Idenya adalah untuk menemukan metode tertentu yang kurang lebih bertepatan dengan pola jasa
atau manfaat yang diberikan oleh aset untuk masa mendatang. Ini bukan tugas sederhana karena kesulitan yang melekat dalam menerapkan prinsip. Banyak perusahaan memilih metode alokasi berdasarkan alasan-alasan yang tak ada hubungannya dengan pola manfaat. Next. Selanjutnya, akuntan itu harus memutuskan apakah biaya berkaitan dengan pendapatan masa depan dan karena itu harus ditangguhkan. Lalu, apakah suatu biaya berkaitan dengan pendapatan saat ini dan oleh karena itu harus dihapuskan terhadap pendapatan tersebut pada periode berjalan. Dan yang terakhir, apakah suatu biaya meskipun telah terjadi dan belum dibayar terkait dengan pendapatan saat ini dan oleh karena itu harus diakui. Next. Nah, proses pencocokan melibatkan pengakuan pendapatan dan beban secara simultan atau gabungan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama dengan penjualan dan harga pokok penjualan. Bagi banyak akuntan, terkait usaha atau beban dan prestasi atau pendapatan untuk periode yang diberikan adalah fungsi utama dari akuntansi. Namun, dalam praktiknya, pencocokan yang tepat adalah tugas yang sulit dan melibatkan dari banyak penilaian tentang bagian dari akuntan. Akuntan harus mengidentifikasikan yang aset telah habis atau kadaluarsa dan jumlah yang harus dihapuskan pendapatan untuk periode yang bersangkutan. Patten dan Littleton negara, masalah pencocokan yang tepat dari pendapatan dan biaya, terutama salah satu dari menemukan basis memuaskan karang petunjuk untuk hubungan yang menyatukan pemotongan pendapatan dan pendapatan koneksi fisik diamatis sering membeli alat melacak dan menugaskan. Perlu ditekankan bagaimanapun bahwa tes penting adalah kewajaran dalam terang dari semua kondisi pertinen, bukan pengukuran fisik. Berdasarkan prinsip pengakuan pendapatan, tidak ada biaya penjualan jika ada pendapatan. Misalnya dalam kontrak konstruksi jangka panjang, ketika metode kontrak selesai, mirip dengan dasar penjualan yang digunakan, tidak ada biaya konstruksi atau beban yang dicatat selama tidak ada pendapatan konstruksi diakui. Biaya yang terjadi dalam proyek ditempatkan dalam akun aktiva. Bila proyek ini selesai dan terjual, hanya kemudian adalah biaya total akumulasi aset akun ditransfer ke rekening biaya untuk dicocokkan terhadap pendapatan. Asumsinya adalah bahwa pada titik bahwa upaya diwakili oleh beban yang membantu menghasilkan pendapatan. Jika metode presentase penyelesaian yang digunakan, biaya aktual pengerjaan yang terjadi selama periode yang diberikan diasumsikan telah membantu dalam penciptaan pendapatan saat ini. Oleh karena itu, beban dicatat untuk jumlah biaya konstruksi. Bahkan suatu teknik umum untuk memastikan rasio penyelesaian
untuk menggunakan biaya aktual konstruksi atas biaya konstruksi total diharapkan dari proyek. Next. Selanjutnya, dalam praktiknya, pencocokan adalah sangat sulit dilakukan, lalu melibatkan banyak penelitian, dan bersifat sewenang-wenang. Proses pencocokan melibatkan pengakuan simultan atau gabungan pendapatan dan beban yang dihasilkan secara langsung dan sama dari transaksi yang sama atau peristiwa lainnya. Sebagai contoh, berbagai komponen biaya yang membentuk beban pokok penjualan diakui pada waktu yang sama dengan penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang. Pencocokan secara benar merupakan tugas yang susah dan berkaitan dengan keputusan yang besar di bagian akuntan. Akuntan tersebut harus mengidentifikasikan aset yang mana yang terpakai dari jumlah yang seharusnya dihapus terhadap pendapatan untuk suatu periode. Konsep pencocokan ini atau matching adalah kepentingan yang kritis di dalam akuntansi historical cost. Hal tersebut menyediakan petunjuk para akuntan dalam memutuskan biaya yang mana seharusnya dibebankan dan dicocokkan terhadap revenue untuk periode tersebut, dan biaya yang mana dianggap masih berlaku. Untuk mengatasi masalah-masalah yang terlibat dengan menentukan dan mengukur biaya yang akan dibebankan dan di-carried forward, maka terdapat 3 metode dasar pencocokan. Yang pertama, menghubungkan sebab dan akibat. Yang kedua, alokasi yang sistematis dan rasional. Lalu yang ketiga itu pengakuan langsung. Memang konsep yang cocok adalah sangat penting dalam akuntansi biaya historis. Ini membantu akuntan di deciding yang seharusnya dibebankan biaya dan dicocokkan terhadap pendapatan untuk periode tersebut. Dan yang biaya tetap belum diselesaikan untuk dicatat sebagai aktiva dalam neraca untuk mengatasi masalah yang terkait dengan menentukan dan mengukur biaya yang dibebankan dan dapat dibawa kepada 3 metode dasar yang cocok yang dapat diandalkan tersebut. Yang pertama, cara yang ideal untuk menentukan jumlah biaya, sedangkan alternatif kedua dan ketiga itu jika yang pertama itu tidak dapat digunakan. Jadi metode yang paling utama itu yang digunakan menghubungkan sebab dan akibat. Untuk 2 metode lainnya yang alokasi yang sistematis dan rasional serta pengakuan langsung itu sebagai alternatif jika yang metode yang pertama itu tidak dapat digunakan. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya bahas di slide selanjutnya. Next.
Untuk metode yang pertama akan saya bahas, yaitu mengaitkan sebab dan akibat atau menghubungkan sebab dan akibat atau associating cause and effect. Cara yang ideal untuk mencocokkan adalah dengan menghubungkan sebab dengan akibat. Hubungan sebab dan akibat sangat sulit dibuktikan dengan pengamatan yang harus masuk akal. Akuntan memutuskan di mana beberapa barang dan jasa digunakan harus memiliki pertolongan dalam pembuatan pendapatan pada suatu periode. Pendapatan dari menjual produk biasanya menghubungkan dengan biaya dari produk yang dijual tersebut. Tidak adanya biaya dari sesuatu penjualan jika tidak adanya pendapatan. Contohnya adalah long-term contracts. Akuntan tidak secara langsung menghubungkan biaya dengan pendapatan, namun menyamakan dengan biaya interval waktu. Penyebab dan efek hubungan yang sulit untuk membuktikan. Namun, berdasarkan apa yang tampak sebagai pengamatan yang masuk akal, akuntan memutuskan bahwa barang dan jasa yang digunakan Facebook harus telah membantu dalam penciptaan pendapatan untuk periode tersebut. Contohnya adalah komisi penjualan, biaya penjualan, dan gaji serta upah. Tampaknya masuk akal untuk mengasumsikan bahwa upaya personil penjualan membantu untuk menghasilkan pendapatan penjualan untuk periode berjalan. Oleh karena itu, usaha mereka diwakili oleh komisi yang dibayar atau terhutang kepada mereka. Dikaitkan dengan pendapatan saat ini. Demikian pula pendapatan dari penjualan produk biasanya berhubungan dengan biaya dari produk yang dijual dan layanan yang diberikan oleh karyawan diasumsikan telah membantu untuk menciptakan pendapatan saat ini. Namun, mengasosiasikan sebab dan akibat mungkin sulit untuk diterapkan dalam praktik. Salah satu alasannya adalah bahwa dalam prakteknya biaya pasang konsep dasar di mana sebab dan akibat itu aturannya bersandar. Menurut Patton dan Littleton, idealnya semua biaya harus dipandang sebagai akhirnya menempel ke item tertentu, barang dijual atau jasa yang diberikan. Jika konsep ini bisa efektif direalisasikan dalam prakteknya, pemenuhan bersih perusahaan dapat diukur dari segi unit output dari interval waktu. Dalam situasi yang lebih khas, tingkat kontinuitas kegiatan cenderung untuk mencegah ditemukannya dasar afinitas yang akan mengizinkan assignments meyakinkan dari semua kelas biaya yang ditimbulkan untuk operasi-operasi tertentu, departemen, dan akhirnya item produk. Tidak semua biaya melampirkan dengan cara yang jelas, dan fakta ini memaksa akuntan untuk jatuh kembali pada jangka waktu sebagai unit untuk berhubungan biaya tertentu dengan pendapatan tertentu. Namun, Patton dan Littleton sendiri mengakui bahwa dalam situasi kas yang tidak dapat menemukan dasar untuk biaya melampirkan, pada dasarnya accountants tidak biaya yang secara langsung berhubungan dengan pendapatan, tapi cocok biaya untuk interval waktu. Sebuah asumsi yang dibuat bahwa biaya ditugaskan untuk suatu periode tertentu sebagai biaya, oleh karena itu harus telah membantu untuk menghasilkan pendapatan untuk periode tersebut. Kritik juga menunjukkan bahwa aturan sebab dan akibat menyeratkan bahwa jumlah tertentu dari pendapatan dapat didistribusikan dengan suatu jumlah tertentu biaya. Misalnya, total pendapatan dalam 100.000 US dollar dan total biaya 60.000 US dollar. Mari kita katakan bahwa dari jumlah beban 1/4 dari pendapatan atau 25.000 US dollar, tapi tidak, akuntan akan membuat pernyataan seperti itu dan
tentunya tidak dapat dibuktikan. Next. Sistematis dan rasional alokasi. Ini merupakan metode yang kedua, di mana alternatifnya adalah dengan menggunakan prosedur alokasi yang sistematis dan rasional, mengaitkan biaya ke segmen waktu, beban diasumsikan berkolerasi dengan pendapatan untuk periode tersebut atau depresiasi, lalu memerlukan perkiraan dan asumsi yang biasanya arbitrer. Pengasosiasian sebab dan akibat tidak dapat digunakan untuk semua beban. Ketika tidak dapat diterapkan, terdapat suatu alternatif untuk menggunakan sistematik dan prosedur alokasi rasional. Proses pencocokan dimulai dengan pengasosiasian beban dengan beberapa segmen waktu. IAS 16 atau ASB 16 PPE menerjemahkan depresiasi sebagai alokasi sistematis dari jumlah yang dapat didepresiasi dari suatu aset pada umur penggunanya. Depresiasi adalah fenomena yang terjadi dan beban yang dicatat adalah refleks keuangan. Depresiasi merupakan penurunan dalam nilai suatu aset. Penurunan nilai biasanya dikarenakan penurunan harga nilai pasar. Penurunan tersebut dapat didasarkan karena faktor fisik dan ekonomis. Alokasi biaya adalah konsep matching yang menjunjung terhadap prosedur yang bervariasi. Ideal ini adalah untuk menemukan beberapa metode yang kurang lebih berhubungan dengan pattern dari jasa atau benefit yang disediakan oleh aset untuk periode masa depan. Terdapat 3 base payment, yakni equity settled share based payments, lalu cash settled share based payment, dan other transaction. Sesuai dengan prinsip perbandingan, beban untuk suatu periode ditentukan dengan mengaitkan dengan pendapatan tertentu atau periode tertentu. Beban diakui jika terdapat hubungan langsung atau sebab akibat dengan penjualan produk atau penyerahan jasa. Pada periode terjadinya, yakni pada saat kas dikeluarkan, jika tidak terjadi hubungan langsung atau sebab akibat dengan penjualan produk atau jasa. Namun jika dua syarat itu tidak terpenuhi, maka prosedur alokasi yang sistematis dan rasional yang digunakan. Tujuannya adalah untuk mengalokasikan biaya kepada periode-periode yang menerima manfaat atau dikonsumsi atau kadaluarsa. Salah satu contoh implementasi alokasi yang sistematis dan rasional adalah depresiasi. IAS 16 atau ASB 116 tentang Property, Plant, and Equipment mendefinisikan depresiasi sebagai alokasi sistematis dari jumlah yang dapat didepresiasikan dari suatu aset selama masa manfaatnya. IAS 16 juga menyatakan bahwa metode depresiasi yang digunakan harus mencerminkan pola di mana manfaat ekonomi aset di masa depan diharapkan dapat diterima atau dikonsumsi. Jadi, penyusutan adalah proses alokasi, bukan penilaian. Alokasi sendiri diartikan sebagai proses pembagian nilai awal dan penerapan bagian-bagian nilai tersebut ke dalam periode-periode kerasionalan. Metode pemisahan ini diartikan bahwa pemisahan tersebut harus dikaitkan dengan manfaat yang diharapkan dalam tiap pemisahan. Secara umum, depresiasi dapat dilihat sebagai fenomena yang nyata yang terjadi, di mana pencatatannya sebagai beban adalah efek moneternya. Secara umum,
Akuntan melihat depresiasi sebagai penurunan nilai aset, yang biasanya juga berarti penurunan harga pasar. Yang dikarenakan pertama, faktor fisik seperti keausan dan penurunan daya guna karena pemakaian, dan yang kedua, faktor ekonomi misalnya keusangan. Akan tetapi, pemakaian dan keusangan tidak dapat diukur dengan normal dan tidak ada jejak hubungan antara alokasi dengan pendapatan atau periode pembebanan penyusutan. Penyusutan karenanya didefinisikan sebagai suatu alokasi rasional dan sistematis biaya ke periode-periode yang dianggap dipakai. Dengan pemaknaan penyusutan sebagai alokasi nilai perolehan ke dalam masa manfaat aset, maka praktek penyusutan akan sangat dipengaruhi oleh pertama, metode alokasi, kedua, nilai yang dapat disusutkan, dan yang ketiga, nilai sisa. Metode alokasi yang sering dilakukan adalah metode garis lurus atau unit produksi, atau metode yang dipercepat, dan lain-lain. Namun metode alokasi sistematis dan rasional tetap memiliki kelemahan, yaitu sangat mengandalkan pada estimasi dan asumsi subjektif dan sewenang-wenang. Salah satu contoh alokasi berbasiskan biaya yang subjektif dan sewenang-wenang adalah amortisasi goodwill. Sebelum adopsi standar IASB di tahun 2005, banyak entitas yang mengamortisasikan goodwill selama 20 tahun atau kurang. Kebanyakan berdasarkan metode garis lurus. Banyak yang berargumen bahwa goodwill tidak mengalami penurunan nilai, sehingga tidak perlu diamortisasi. Sejak 1 Januari 2005, IFRS tidak mewajibkan goodwill diamortisasi. IFRS Business Combination paragraf 54 menyatakan bahwa setelah diakuisisi, goodwill yang diperoleh melalui kombinasi bisnis diukur sesuai biaya perolehan dikurangi kerugian impairment, sehingga proses estimasi untuk menentukan amortisasi goodwill tidak terlalu diperlukan. Next. Selanjutnya, untuk metode yang terakhir, pengakuan langsung. Ini digunakan jika tidak satupun dari dua sebelumnya dapat digunakan. Dan dikenali pengeluaran segera sebagai beban. Beban biaya iklan, pengeluaran penelitian, biaya penurunan nilai. Asas terakhir ini untuk mengenali dan mengukur biaya dapat dilihat sebagai sesuatu yang dapat dilakukan untuk semua kemungkinan lain yang tidak tercakup oleh dua prinsip pertama. Contoh penggunaan pengakuan langsung adalah pencatatan biaya iklan. Pengaruh iklan mungkin memiliki manfaat jangka panjang, tetapi sering sekali sulit untuk ditentukan. Misalnya, pelanggan dapat membeli produk karena mereka dipengaruhi oleh iklan yang mereka lihat 2 tahun sebelumnya. Karena manfaat tidak dapat ditentukan dengan cara yang kredibel, biaya periklanan biayanya langsung diakui sebagai biaya. Demikian pula pengeluaran penelitian diakui segera sebagai biaya di bawah IAS 38, aset tidak berwujud. Penentuan standar IASB dalam hal ini memegang pandangan bahwa pengeluaran penelitian tidak memenuhi kriteria pengakuan untuk suatu aset, yaitu manfaat ekonomi masa depan tidak mungkin atau tidak dapat diukur dengan andal. Beban penurunan nilai adalah item lain yang diakui segera. Meskipun aset yang berwujud dan tidak berwujud dapat dikenakan persyaratan depresiasi atau amortisasi. Proses alokasi mungkin melibatkan kesalahan dalam penilaian atau nilai aset dapat dipengaruhi oleh kejadian tak terduga lainnya. Ketika jumlah aset terpulihkan dianggap lebih kecil dari nilai tercatatnya. Biaya langsung diakui dalam laporan laba rugi sesuai dengan IAS 36, penurunan nilai aset. Dengan demikian, biaya penurunan timbul karena penurunan nilai aset yang konsisten dengan definisi pengeluaran framework. Next.
Kritik alokasi. Doktrin konservatisme berarti bahwa biaya kerugian dan kewajiban diakui sesegera mungkin, bahkan jika bukti untuk mereka melemah. Lalu, perlakuan asimetris terhadap pendapatan dan beban dapat menciptakan bias konservatif dan laporan keuangan yang menyesatkan. Dan yang terakhir, insentif pribadi dapat mempengaruhi penilaian manajer dalam proses alokasi. Next. Kritik alokasi, proses alokasi atau pencocokan adalah bagian terpenting dari praktik akuntansi. Proses tersebut telah membuat neraca menjadi sekunder dari laporan laba rugi. Neraca telah menjadi gudang untuk biaya yang belum kadaluarsa. Sebagian besar yang dimasukkan akuntan dalam laporan akuntansi adalah sampah. Patten dan Littleton dilengkapi kerangka logis untuk akuntansi konvensional. Konsep yang cocok adalah salah satu fitur utama dalam kerangka ini. Patten dan Littleton mengaitkan penyesuaian biaya dengan pendapatan dengan gagasan mencocokkan upaya dengan pencapaian. Mereka melihat proses bisnis sebagai aliran biaya, aliran yang bisa berakhir pada laporan laba rugi sebagai biaya kadaluarsa. Menentukan jumlah biaya yang telah kadaluarsa adalah salah satu tugas utama akuntan. Namun seperti yang ditujukan oleh Sprouse, proses pencocokan telah membuat neraca sekunder untuk laporan laba rugi. Itu hanya berfungsi sebagai repositori biaya yang belum habis karena mereka menunggu waktu mereka berakhir pada laporan laba rugi masa depan. Pendekatan ini mengurangi kegunaan dari neraca untuk pengambilan keputusan pengguna dalam beberapa tahun terakhir. Penentu standar telah berfokus pada definisi dan kriteria pengakuan untuk aset dan kewajiban yang memastikan neraca tidak sekunder untuk laporan laba rugi. Praktek ini juga dikritik oleh Thomas yang berpendapat bahwa banyak dari akuntan laporannya adalah sampah karena informasi akuntansi dasar sebagian besar pada alokasinya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Wahyu. Terima kasih. Selanjutnya masih membahas tentang kritik alokasi. Di sini Thomas berkata dalam masalah alokasi dalam akuntansi tidak memenuhi kriteria berikut. Yang pertama aditif, ketidakjelasan, dan pertahanan diri. Thomas berpendapat bahwa banyak dari apa akuntan laporan adalah sampah karena informasi akuntansi dasar sebagian besar pada allocation. Thomas berpendapat bahwa alokasi teoritis itu dibenarkan. Untuk menjadi dibenarkan, ada 3 kriteria yang harus disarankan. Yang pertama itu aditif. Keseluruhan harus sama dengan bagian. Jika alokasi terbuat dari total, partisi itu harus total, tidak lebih dan tidak kurang. Artinya, ketika jumlah yang dialokasikan ditambahkan bersama-sama, total adalah sama seperti sebelum dialokasi. Yang kedua itu ada unambiguity atau ketidakjelasan. Metode alokasi harus menghasilkan alokasi yang unik-unik. Pilihannya harus jelas, dipotong oleh metode harus dibuat. Cara alokasi yang akan dilakukan harus jelas juga. Nah, yang ketiga ada ketahanan atau pertahanan diri. Setelah metode alokasi dipilih, orang yang membuat seleksi harus mampu memberikan argumen yang meyakinkan untuk hasil pilihannya dan mempertahankannya terhadap lain metode alternatif yang mungkin ada. Thomas berpendapat bahwa alokasi dalam akuntansi tidak memenuhi kriteria tersebut. Hal ini dimungkinkan untuk membela metode alokasi partikular. Bahkan berbagai metode yang ada, masing-masing dapat dipertahankan. Namun, tidak ada cara meyakinkan untuk memilih satu di preferensi untuk yang lain, kecuali sewenang-wenangnya. Akuntan, next.
Alokasi dipertahankan oleh akuntan dengan dua alasan. Yang pertama, input yang diberikan memberikan layanan pada periode saat ini dan masa depan, dan pola alokasi biaya mencerminkan biaya layanan yang diterima pada periode tertentu. Data yang dialokasikan memiliki tujuan yang berguna karena pembaca laporan akuntansi yang mencakup data yang dialokasikan menganggapnya berguna. Akuntan membela alokasi pada dua alasan tersebut. Nah, salah satu argumen adalah bahwa masukan yang diberikan menyediakan jasa yang diterima pada periode yang diberikan. Argumen lain adalah bahwa data dialokasikan melayani tujuan karena berguna untuk pembaca laporan akuntansi yang meliputi alokasian data dan menemukannya. Jika argumen pertama dibuat, Thomas bersikeras bahwa akuntan harus menunjukkan bahwa layanan yang disediakan oleh masukan yang diberikan memberikan kontribusi terhadap jumlah tertentu dari kas atau pendapatan atau penghematan biaya, tetapi akuntan tidak bisa. Thomas terus mempertahankannya karena alokasi seperti pernyataan di tempat pertama adalah diperbaiki, yaitu mereka tidak mampu memverifikasi atau penolakan oleh objektif yang berarti empiris. Thomas menyatakan bahwa tidak ada di dunia eksternal untuk alokasi untuk perkiraan. Dia berpendapat pernyataan alokasi konvensional tidak mengacu pada partitioning dunia nyata. Ketika alokasi diperbaiki, membagi sebuah total akuntansi, tidak ada alasan untuk percaya bahwa ini mencerminkan pembagian sebuah total eksternal menjadi bagian independen. Konvensional alokasi pernyataan tidak mengacu pada dunia nyata, fenomena ekonomi, tapi hanya untuk settings di asserters dan mereka pembaca pikiran. Sedangkan argumen kedua ini ditolak juga oleh Thomas karena menurut Thomas pengguna laporan keuangan sudah dikondisikan untuk mempercayai bahwa informasi tersebut valid, bukan karena informasi tersebut benar-benar berguna. Nah, saran dari Thomas adalah untuk dibuat laporan current exit price atau laporan net quick asset funds. Terlepas dari kritik tersebut, pembuat kebijakan tetap berpegang pada teori alokasi karena meninggalkan teori alokasi akan membawa perubahan drastis dalam hidup akuntan, karena ini merupakan basic yang dipahami oleh para akuntan. Next. Kritik alokasi yang tadi sudah saya jelaskan bahwa menurut Thomas, alokasi itu tidak dapat diperbaiki. Mereka tidak mampu melakukan verifikasi atau sanggahan dengan cara objektif dan empiris. Pola alokasi tidak ada di dunia nyata. Alokasi hanya ada di benak para akuntan. Kontribusi individu input terhadap output tidak dapat diketahui karena semua input berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan output. Studi empiris tidak menunjukkan bahwa alokasi itu berguna. Akuntan telah meyakinkan diri mereka sendiri dan orang lain bahwa divisi tersebut ada, padahal sebenarnya mereka tidak. Komentar Thomas. Pernyataan ini kita melihat dari isi pikiran kita bukan untuk dunia luar. Alasan lain, argumen kontribusi dalam mendukung alokasi tidak valid adalah karena interaksi dan input, kontribusi individu input untuk output atau pendapatan atau kas masuk selama periode tertentu tidak dapat diketahui karena semua masukan berinteraksi satu sama lain, menghasilkan total output yang berbeda dari apa yang mereka akan menghasilkan secara terpisah. Misalnya, pada buruh yang bekerja dengan mesin menghasilkan output yang lebih dari yang terjadi pada para pekerja yang bekerja dengan tangan kosong, dan mesin dibiarkan untamed. Setiap kali input berinteraksi, perhitungan berapa banyak pendapatan atau penerimaan kas telah disumbangkan oleh setiap masukan.
Berarti kita bisa melihat mengapa Thomas bersikeras pada poin dia membuat. Karena dengan menghubungkan sebuah divisi dari layanan yang diberikan oleh suatu aset dengan penggunaan yang sebenarnya dari aktiva, misalnya dengan jam digunakan atau kilometer didorong, bisa dikatakan bahwa pembagian tidak memiliki dunia nyata referen, dan karenanya alokasi yang masuk akal. Alokasi mungkin tidak akurat, tetapi mereka akan rasional. Tugas itu kemudian akan menemukan cara yang lebih baik untuk mendekati divisi, tidak harus meninggalkan alokasi. Tetapi Thomas tetap berpendapat bahwa divisi tidak ada dalam kenyataan. Jika ini benar, setiap argumen yang diberikan untuk mempertahankan alokasi itu tidak berguna. Bagaimanapun ia berpendapat menentukan pola individu, kontribusi tidak bermakna karena interaksi. Argumen selanjutnya, data yang dialokasikan melayani tujuan yang berguna dan oleh karena itu data tersebut harus berguna itu juga ditolak oleh Thomas karena dia berpendapat bahwa studi empiris mengklaim informasi akuntansi yang ada bermanfaat tidak benar-benar menunjukkan bahwa itu adalah begitu. Dia berpendapat bahwa orang telah dikondisikan untuk percaya bahwa informasi allocate berlaku. Pernyataan alokasi konvensional berada pada tingkat kelompok pragmatis. Pernyataan tersebut menggambarkan fenomena dengan kata-kata yang digunakan oleh orang lain tetapi internal untuk aset tersebut. Akuntan yang membuat klaim, mereka tidak dapat memvalidasinya. Solusinya adalah untuk kita mempersiapkan laporan alokasi bebas. Thomas menyarankan laporan harga keluar saat ini atau aktiva bersih dana cepat laporan. Walaupun argumen tersebut setters standar terus membuat proposal alokasi, meninggalkan alokasi akan menjadi keberangkatan drastis dari apa akuntan mengerti. Percaya saya dengan terbiasa dengan saat ini. Alokasi adalah porsiun besar akuntansi, bahkan definisi aktiva menyeratkan alokasi. Suatu aset dilihat dasarnya sebagai seikat layanan masa depan, dan layanan ini diberikan selama masa saat ini dan masa depan. Next. Pendekatan alternatif yang disarankan itu adalah akuntansi harga keluar atau exit price accounting. Kenapa exit price accounting? Karena dalam exit price accounting itu ada sistem akuntansi yang menggunakan harga jual pasar untuk mengukur posisi keuangan perusahaan dan kinerja keuangan. Menurut Edwards dan Bell pada tahun 1961, exit value adalah harga maksimum dari aset yang saat ini ditahan apabila dijual dan dikurangi dengan biaya transaksi. Dengan sebutan lain, exit value ini disebut juga dengan nilai realisasi bersih. Nah, terdapat beberapa kritik juga yang dilakukan menyangkut penggunaan nilai realisasi bersih. Terutama adalah nilai ini mempunyai kelemahan dari segi objektivitas. Maksudnya, penentuan harga jual aset yang sebenarnya tidak ditujukan untuk dijual akan menimbulkan kesulitan karena dua penilai yang berbeda sangat mungkin membuat hasil yang berbeda dalam penerapan net realizable value. Selain itu, entitas yang tidak memiliki pengetahuan pasar yang mencukupi tentang penjualan aset tentu akan kesulitan menentukan nilai yang lebih tepat. Nah, dalam exit price accounting ini atau akuntansi harga keluar itu tidak ada alokasi. Next. Pertahanan alokasi. Ubah tujuan alokasi dan lanjutkan dengan alokasi hanya jika manfaatnya lebih besar daripada biaya untuk melakukannya. Ekel dukungan Thomas mengatakan bahwa alokasi yang sewenang-wenang, tetapi hanya karena tujuan alokasi tidak dipertahankan. Tujuan dari alokasi adalah akuntansi konvensional untuk menentukan profit dan proses pencocokkan tergantung pada adanya hubungan sebab unik dan dapat diidentifikasi dan akibat antara biaya dan pendapatan. Tapi ini tidak dapat ditunjukkan sebagai Thomas berpendapat. Tujuan dari alokasi bagaimanapun dapat diubah. Sebagai contoh, bisa jadi berubah menjadi laba untuk periode tersebut akan hasil selisih antara
pendapatan yang diakui dan biaya yang dialokasikan untuk periode berdasarkan suatu amortisasi, yaitu strike atau metode lurus selama N. Hal ini mengubah proses laba dari sebab dan efek hubungan tertentu saja atau metode lurus. Zimmerman telah menunjukkan bahwa alokasi biaya untuk keperluan internal berguna sebagai alat untuk mengontrol dan memotivasi manajer, dan oleh karena itu dibenarkan dalam analisisnya. Zimmerman menunjukkan bahwa alokasi biaya tampaknya merupakan biaya tertentu untuk diamati keras yang muncul ketika tanggung jawab pengembalian keputusan yang ditugaskan kepada para manajer dalam perusahaan. Artinya, alokasi biaya ketika digabungkan dengan skema insentif yang mendorong manajer untuk memperhatikan biaya yang dilaporkan, membantu mengurangi beberapa kontrol dan masalah koordinasi yang timbul ketika manajer dalam perusahaan diberikan hak untuk membuat keputusan tertentu. Dia menyimpulkan bahwa selama manfaat dari alokasi biaya, misalnya biaya keterlambatan lebih sedikit melebihi biaya alokasi biaya, misalnya biaya pencatatan lebih, menggunakan teknik alokasi adalah rasional. Sugesti Zimmerman yang dialokasikan biaya tetap dapat berfungsi sebagai tolak ukur dan sulit menghitung biaya kesempatan, menggunakan sistem antrian untuk model departemen layanan perusahaan. Miller dan Buckham menyimpulkan bahwa penjelasan Zimmerman hanya berlaku untuk kasus-kasus di mana skala ekonomi kecil. Studi mereka menetapkan kasus tertentu untuk alokasi biaya tetap oleh Departemen Pelayanan dalam pengaturan biaya ke Departemen Pengguna. Next. Tantangan untuk akuntansi pembuat standar. IASB menyadari masalah alokasi dan menanganinya dalam proyeknya saat ini. Permohonan adalah untuk kewajaran atau kesesuaian dan bukan untuk bukti objektif, bertentangan dengan pengakuan pendapatan dan konservatisme. Sesuai sebuah kerangka teori, untuk laporan keuangan akan berarti bahwa baik neraca laporan posisi keuangan dan pendapatan informasi laporan hadir dengan karakteristik relevansi dan kepenuhan faithful presentation. IASB pada tahun 2008, standar telah ditulis dan direvisi selama lebih dari 30 tahun. Kerangka ini bertujuan untuk memberikan definisi umum dan kriteria pengakuan untuk konsistensi antara standar. Di samping itu, kerangka kerja khusus menyatakan bahwa konsep pencocokan tidak harus diterapkan sedemikian rupa memungkinkan pengakuan item dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aktiva atau kewajiban. Seperti yang tercantum dalam bab 1, pedoman untuk pengakuan pendapatan termasuk dalam IAS 18 menimbulkan item dalam neraca yang tidak memenuhi definisi kerangka aktiva atau kewajiban. IASB adalah dalam hal ini menangani inkonsistensi dalam proyek saat ini atau undertaking. Contohnya, pengakuan beban atau kerugian diperdebatkan pada suatu periode akuntansi disajikan di teori dalam tindakan. Dalam konservatisme, beberapa berpendapat bahwa konservatisme yang mendasari kriteria probability dan kehandalan yang dianut di framework, berarti ini term probable, bahwa event masa depan mungkin terjadi untuk mengkonfirmasi biaya kerugian. Hal ini berpendapat bahwa karena konservatisme itu besar kemungkinan bahwa nilai aktiva bersih mengalami penurunan. Beban harus diakui. Jenis bukti yang diperlukan untuk menentukan probabilitas ini tidak jelas. Next. Masalah bagi auditor. Auditor menghadapi masalah seputar perbedaan antara biaya dan aset, periode di mana biaya diakui dan pengukuran biaya yang tepat.
Definisi biaya dalam kerangka paragraf 70 seperti penurunan manfaat ekonomi dalam bentuk outflow atau depresi aset memfokuskan perhatian pada pilihan antara beban mendebit atau aset saat mencatat arus keluar aset atau timbulnya kewajiban. Praktek Big Bet dan akuntansi cookie jar melanggar prinsip-prinsip alokasi sistematis dan rasional biaya terhadap periode akuntansi yang bersangkutan. Akuntansi bak mandi besar dan Topesque yang tadi saya sebutkan yaitu praktek Big Bet atau cookie jar. Nah, konsep seperti ini pencocokan konservatisme tidak membantu jika mereka mendistorsi informasi dan mengurangi kegunaannya. Manajer memiliki insentif untuk mendistorsi pengeluaran. Auditor bisa terpengaruh untuk memberikan perhatian lebih terhadap kemungkinan bahwa beban overstate dari understate karena yakin bahwa pendekatan konservatif ini untuk pengukuran laba sangat diperlukan. Bagaimanapun, kenetralan kerangka sebagai karakteristik kualitatif yang diperlukan dan pengenalan IAS 37 atau ASB 137 akan muncul untuk memaksa auditor dalam mendapatkan bukti yang cukup untuk memastikan bahwa mereka tidak menimbulkan akun dengan beban yang tinggi. Next. Ringkasannya, dari materi ini yang pertama ada sifat biaya dan cara mereka didefinisikan, kriteria pengakuan dan konsep pencocokan yang diterapkan pada biaya dalam sistem akuntansi akrual, kritik terhadap proses pencocokan dan penggunaan alokasi oleh akuntan, tantangan bagi pembuat standar, dan masalah untuk auditor. Next. Istilah dan konsep utama yang kami pakai itu ada pengeluaran, definisi, manfaat ekonomi, kriteria pengakuan, mungkin dan dapat diandalkan, pengukuran biaya, cocok, alokasi biaya, mengaitkan sebab dan akibat, alokasi yang sistematis dan rasional, pengakuan langsung, kritik, alokasi, dan konservatisme. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.